Tanam porang dari bibit katak mini ya. Dari bibit katak mini, efek cuaca yang sangat luar biasa. Jadi seperti ini nih. Banyak yang ambiar noh. Akarnya banyak yang keluar sehingga akhirnya pada kuning dan dorman dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semua penggiat petani porang dimanapun berada? Salam santun, salam waspada. Jadi sekarang salam waspada ya teman-teman ya. Oke, jumpa lagi dengan channel Samsul Arifin Porang Organik. Kali ini saya akan membahas resiko ya. Resiko menanam porang dari bibit yang kecil gitu ya. Resiko. Jadi sekali-kali kita bahas tanaman yang rusak. Jadi jangan bahas yang manis-manis, kita bahas yang pahit-pahit begitu ya. Yang baru jumpa dengan channel Samsul Arifin Porang Organik, silahkan klik tombol sukanya dan di isi kolom komentarnya ya, kita saling sharing. Dan wabil khusus bagi yang berkenan atau menyukai video ini atau channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya ya. Shockbacker, intinya buat teman-teman yang baru jumpa, salam shockbacker ya. Dan jangan khawatir, tinggalkan jejak di kolom komentar. Insya Allah petani porang yang serba minim ini akan berkunjung kembali, begitu kira-kira ya. Kali ini saya akan membahas perihal tanaman porang yang kita tanam dari bibit yang kecil, baik itu umbi maupun katak yang kecil ya. Resiko dan keuntungan, begitu kira-kira, tapi sebentar saja. Begitu ya. Jadi karena begini, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita, tanam porang dari bibit katak isi 1000 up itu ya, dengan harapan target beliau bisa mencapai per bijinya itu nanti dalam satu musim bisa mencapai 2,5 on atau 3 on ya. Saya akan menjawab itu bisa sekali, sangat bisa sekali, tapi dengan tanda kutip itu dengan perawatan yang ekstra ya. Ekstra, jangankan 2 on, setengah kilo pun bisa, begitu, setengah kilo pun bisa, tapi dengan catatan semua memenuhi ya, artinya lahan, kesuburan lahan dan perawatan yang memang betul-betul ekstra. Nah, kali ini saya akan menceritakan perihal resikonya. Jadi tidak muluk-muluk teman-teman ya. Ini yang nyata, yang real ya. Mungkin biar tidak bahwa kita menanam porang itu dengan target bibit umbi mini dengan hasil yang maksimal, yang menggebu-gebu. Intinya tidak seperti itu. Intinya semua butuh proses ya. Butuh proses dan butuh perawatan yang ekstra, begitu. Nah, kalau kayak saya ini yang serba minim, hingga akhirnya seperti ini, ambiar ya. Ini menunjukkan tanaman yang kurang sehat dan tidak bagus, secara pertumbuhan tidak bagus gitu ya. Secara pertumbuhan tidak bagus. Kenapa saya bilang begitu? Satu, ini saya tanam tanpa pupuk dasar ya. Saya tanam tanpa pupuk dasar dan pemupukan saya kurang maksimal, perawatan juga kurang maksimal. Ini juga baru beberapa hari saya cabut rumputnya, saya cabut rumputnya ya. Yang seharusnya ini pemupukan tidak sampai telat ya.
tidak sampai telat karena cuaca juga saat ini yang memang sangat luar biasa sekali ya untuk di wilayah Jawa Tengah khususnya. Nah, ini faktornya. Ketika kita menanam bibit dari bibit yang terkecil, resikonya itu kita satu, lawannya rumput dan cuaca kita tidak bisa menduga ya. Cuaca ketika hujan terus-menerus sehingga tanah akan terkikis, dia akan habis ya, tanah akan habis hingga akar-akar seperti ini nih. Ini akar porang nih. Nih. Ini akar porang ya. Terus ketika akar porang ini keluar ya, ketika akar porang ini keluar, ini yang putih-putih ini akar porang ya. Nah, maka dia akan mengalami daun menguning ya. Di satu sisi ini memang saya yakin kadar tingkat keasamannya sangat tinggi sehingga dia akan menguning seperti ini ya. Ini sudah berusia 3 bulan. Dimana usia 3 bulan ini kalau sudah seperti ini biasanya sudah keluar tunas 2 bahkan sampai 3 ya. Biasanya seperti itu. Kalau tanahnya subur, pemupukannya tepat waktu, bagus ya, akan tumbuh tunas kedua, 3 ya seharusnya. Nah, ini hanya 1 saja. Ini contoh ya. Jadi untuk teman-teman ini untuk referensi saja ketika nanti ingin menanam dari bibit yang terkecil harus betul-betul dijaga. Beda dengan yang pakai mulsa, beda ya. Kalau yang pakai mulsa aman. Karena ini di lahan terbuka tidak pakai mulsa, ini contohnya nih. Nih. Akarnya di luar, maka ini nanti akan terjadi kuning seperti ini. Nah, teman-teman ya. Ini saya terlambat untuk mencabut rumput ya, karena 2 bulan saya biarkan ya, sehingga banyak yang mati seperti ini. Nah ini sudah nanti dorman dini nih, alamat. Nah ini contoh. Nah ini bukan karena penyakit. Kalau yang ini intinya faktor perawatan kurang maksimal. Beda dengan yang termasuk tidak terlambat. Ini contoh nih. Nah ya, ini contoh yang seharusnya ini dilakukan menaikkan tanah ini tidak sampai terlambat seharusnya. Ini hitungannya sudah terlambat teman-teman, sudah terlambat ya, sudah terlambat sehingga banyak yang menguning dan tunasnya juga 1. Nah, tunasnya juga 1 ya. Nah ini contoh yang agak saya rawat dan tidak sampai terlambat ya. Ini contoh. Dia tunas 2. Kalau ini dari katak super kalau ini. Nah, dia tunas 2 sempurna, bahkan kataknya lumayan loh. Kataknya lumayan tuh. Ya, tunasnya 2. Ya kan? Ini pun nanti untuk tunas keduanya, kalau ini tidak saya naikkan tanahnya, nanti maka akan secara pertumbuhan akan berkurang ya. Akan berpengaruh sekali karena akarnya ada di luar teman-teman. Jadi intinya harus waspada mengingat cuaca yang saat ini sangat luar biasa sekali hujannya ya. Intinya jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah ya teman-teman. Nih contoh. Jadi kita bicara real. Nih. Tuh. Ini efek cuaca. Akarnya banyak yang di luar. Hujan yang sangat kencang sekali. Luar biasa hujannya. Rumput juga kemarin tinggi sekali nih rumputnya nih. Jadi rumputnya kemarin segini, 1 meter tingginya ya, 1 meter tingginya, sangat perlu perawatan yang ekstra, apalagi kita menanam di lahan yang terbuka ya teman-teman ya. Jadi tidak sama memakai mulsa dan tidak, itu sangat berbeda sekali gitu. Nah ini tunas pertama, ini tunas kedua ya. Nah beda dengan yang dirawat itu, yang di bawah itu. Nah itu yang di bawah mungkin terlihat bagus-bagus ya, tuh bagus-bagus dengan bibit yang sama itu, dari umbi mini itu dengan bibit yang sama. Nah ini yang tidak sempat saya rawat karena ya di di modal kita ya, jadi serba sendiri, cabut rumput sendiri, pacul sendiri,
tidak bisa nyuruh orang. Itu. Begitu teman-teman ya. Semoga jadi ini video bukan untuk mengendorkan semangat teman-teman. Intinya menanam dari katak mini maupun umbi mini sebetulnya sangat bagus sekali. Yang terpenting itu kita harus mengenali lahan kita ya. Kita harus mengenali lahan kita ya. Nah ini tunas 2, ini tunas 1 ya. Tunas 1, tunas pertama, tunas kedua. Nah, begitu teman-teman ya. Nah itu ada teman itu nyurvei ya. Dia ingin belajar menanam porang ini. Nah, petani milenial, calon petani milenial ini penerus ini. Petani itu benteng pertahanan negara. Nah, dia calonnya dia. Jauh dia dari luar kota. Senaja ya, belajar menanam katanya itu. Pegang pacul baru 3 kali nancep tanah sudah ngos-ngosan. Aduh. Repot urusannya berabe. Nah, dia pengen nanam bibit katak, katanya isi 1000 biar satu musim bisa 1 kilo per bijinya. Ngawur. Begitu ya teman-teman ya. Nah intinya kalau untuk yang saya pernah alami itu, kalau perawatannya ekstra ini katak sebesar ini nih teman-teman ya. Nah katak sebesar ini saya itu paling besar pernah mengalami 1,5 kilo dalam satu musim pernah. Yang terkecil 2 on, jadi 2 on, 3 on, 4 on, 5 on, 6 on, 7 on, yang terbesar 1,5 dengan perawatan yang ekstra, pemupukan yang rutin. Begitu ya. Tapi kalau tidak seperti itu ya susah. Intinya kita harus mengenali lahan ya, bukan hanya bibit. Jadi bukan hanya bibit yang harus bagus, tapi kalau lahan dan perawatannya kurang baik, maka nanti hasilnya juga akan mengikuti. Begitu teman-teman ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Informasi ini intinya saya buat video ini untuk referensi, karena sekarang sudah bulan 2 hampir bulan 3 ya. Jadi ini untuk referensi saja. Keuntungan tanam porang rapat itu sangat luar biasa sebetulnya. Yang penting yang penting perawatannya, begitu teman-teman ya. Ini contoh tunas pertama, tunas kedua nih. Ini contoh. Ini yang termasuknya tertangani begitu kira-kira ya. Nah, nih. Oh, 1, ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 begitu kira-kira. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.